Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aalia Fauzia dengan NIM 2116050024. Di sini saya akan menjelaskan proposal bisnis saya itu dengan nama Rokus Pau-Pau Harga Teman Rasa Sultan. Yang pertama yaitu latar belakang. Brownies termasuk jenis kue coklat padat yang awalnya merupakan adonan gagal dan keras. Di Indonesia, brownies menjadi varian populer sejak beberapa dekade terakhir. Brownies diciptakan secara sengaja sebagai hidangan penutup yang mudah dibuat dengan bahan-bahan sederhana. Tekstur yang padat dan rasa coklat yang kuat membuatnya digemari banyak orang. Berawal dari kecintaan saya terhadap brownies, saya termotivasi untuk membuat usaha brownies kukus ini. Sumber ide usaha Rokus Pau-Pau ini adalah saya melihat dari media sosial yaitu Instagram dan TikTok, di mana ada baker yang membuat brownies kukus yang sangat simpel, mudah dengan modal yang murah. Oleh karena itu saya tertarik dan ingin membuka usaha brownies kukus dengan nama Rokus Pau-Pau. Selanjutnya itu penamaan usaha. Yang pertama, nama yang unik dan menarik. Nama Pau-Pau cukup unik dan menarik perhatian sehingga mudah diingat oleh calon pelanggan. Nama tersebut dapat menimbulkan rasa penasaran dan ingin mencoba produk brownies atau Rokus Pau-Pau yang ditawarkan. Selanjutnya itu membangun identitas merek. Nama Pau-Pau dapat menjadi identitas merek yang unik dan mudah diingat sehingga dapat membantu membangun brand awareness dan loyalitas pelanggan. Penggunaan kata yang pendek dan sederhana dapat membuat nama tersebut lebih mudah diingat dan dibagikan antar orang. Untuk logo kita dapat lihat di sini ya. Yang selanjutnya yaitu jargon. Jargonnya yaitu harga teman rasa sultan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan produk atau layanan yang bagus dan memiliki rasa yang berkualitas, namun ditawarkan dengan harga yang lebih murah. Hal ini biasanya dimungkinkan karena penjual memberikan harga khusus kepada teman atau orang-orang yang dekat dengan mereka. Lalu, keunikan usaha. Pada umumnya, orang membuat brownies dengan menggunakan oven. Sangat jarang kita temui bahwa pembuatan brownies dengan cara dikukus. Karena saya masih mahasiswa dan memiliki keterbatasan terhadap alat-alat dalam pembuatan brownies, jadi saya memakai metode kukus karena alat-alat yang mudah dijumpai. Jadi keunikan usaha saya ini yaitu menggunakan metode kukus dalam pembuatan Rokus Pau-Pau ini. Tujuan usaha yaitu yang pertama menarik minat konsumen untuk memasarkan makanan yang terkenal saat ini. Yang kedua yaitu Rokus Pau-Pau ini bisa sebagai camilan atau hidangan penutup. Yang ketiga yaitu Rokus Pau-Pau bisa juga dapat digunakan sebagai souvenir, oleh-oleh, dan makanan hantaran. 4W plus 1H. Yang pertama yaitu what. Brownies kukus adalah kue coklat yang dibuat dengan cara dikukus. Teksturnya biasanya lebih lembut dan lebih lembab dibandingkan brownies panggang. Bahan-bahan utama Rokus Pau-Pau adalah tepung terigu, gula, telur, coklat bubuk, dan minyak goreng. Yang kedua yaitu Rokus Pau-Pau dapat dinikmati oleh semua orang dari anak-anak hingga orang dewasa, cocok untuk camilan hidangan penutup atau sebagai hadiah. Yang ketiga yaitu usaha Rokus Pau-Pau ini berlokasi di daerah Sungai Bange, RT 04 RW Kelurahan Balai Gadang di dekat kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang. Yang keempat itu when. Usaha Rokus Pau-Pau ini menyediakan layanan online saja seperti bila ada orderan masuk atau adanya permintaan dari para pelanggan. Yang kelima yaitu who. Proses produksi akan dilakukan oleh pemilik saja dan modal usaha berasal dari modal pribadi si pemilik. Selanjutnya yaitu kerangka penentuan produk. Yang pertama itu komponen variabel, volume dan harga satuan. Yang pertama coklat bubuk 300 gram 18.000, minyak goreng 1 liter 20.000, susu kental manis 500 gram 15.000, tepung terigu 1 kg 10.000, keju Kraft cheddar 70 gram 13.000, telur 4 butir 10
baking soda 1 botol 6.000, baking powder 1 botol 6.000, gula pasir 1 kg 19.000, stiker logo 700 buah 550.000, gas 2 buah 46.000, biaya listrik 1 bulan 150, dan gaji karyawan 2 orang 700. Untuk total keseluruhannya yaitu ada 1.563.000. Selanjutnya yaitu komponen biaya: alat kukus 360.000, parutan keju 54.000, mangkok kaca 442.000, gunting 117.000, spatula silikon 138.000, loyang brownies 290.000, balon Wix 124.000, dan kompor gas 2 bungkus 450.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 1.175.000. Kerangka penentuan harga produk: yang pertama itu cost per unit. Biaya tetap yang dibutuhkan 1 bulannya adalah yang pertama sama dengan FC per unit sama dengan total cost dikurang FC dibagi jumlah produksi, itu 2.738.000 dikurang 1.175.000 dibagi 300 unit. Dapatnya itu 1.563.000 dibagi 300 unit, dapatnya 5.210 unit. Yang kedua itu menghitung harga jual, yaitu variabel per unit ditambah persen laba dibagi margin yang diharapkan dikali FC per unit. Itu 5.210 ditambah 30% dikali 5.210. 5.210 ditambah 1.563.000. Dapatnya 6.733 unit. Jadi saya harga jualnya yaitu 8.000. Selanjutnya itu langkah-langkah pembuatan produk. Yang pertama yaitu bahan-bahannya dapat dilihat di gambar di samping, yang mana tepung terigu 6 sendok makan, minyak 12 sendok makan, susu kental manis 2 saset, coklat bubuk 120 gram, telur 2 butir, air panas 12 sendok makan, keju, gula 12 sendok makan, baking soda, baking powder, dan TBM atau opalet. Langkah-langkah proses pembuatan produk: yang pertama, larutkan bubuk coklat dengan air panas. Siapkan 2 butir telur, gula, dan kocok sampai gulanya larut. Setelah larut, lalu masukkan tepung terigu, baking soda, dan baking powder yang telah diayak. Lalu aduk semua bahannya sampai tercampur rata. Kalau sudah, campurkan dengan coklat bubuk tadi lalu diaduk. Lalu masukkan susu kental manis, TBM atau opalet, dan minyak goreng sebagai pengganti mentega. Kalau semua bahan telah tercampur, masukkan adonan ke dalam cetakan dan kukus selama 40 menit. Lalu brokus pawpaw siap untuk dinikmati. Selanjutnya itu strategi penjualan produk. Yang pertama, menentukan target pasar. Brokus pawpaw dapat dinikmati oleh semua kalangan usia dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun target pasar utama kemungkinan adalah anak muda dan keluarga. Yang kedua itu memilih saluran distribusi yang tepat. Dapat menjual secara online di toko fisik atau melalui grosir. Menentukan saluran distribusi yang paling sesuai dengan target pasar dan anggaran Anda. Yang ketiga itu memberikan layanan pelanggan yang baik. Memberikan layanan pelanggan yang baik kepada pelanggan, menyelesaikan masalah dengan tepat waktu, dan menawarkan pengembalian uang atau penukaran jika diperlukan. Yang keempat yaitu memasarkan brokus pawpaw. Promosikan brokus pawpaw melalui berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, email marketing, dan iklan. Foto produknya dapat teman-teman lihat pada gambar di samping. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.